Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 224. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan antara Mu Chen dan juga Wutong akhirnya mencapai tahap klimaks. Saat Wutong yakin bahwa kemenangan sudah berada di dalam genggaman tangannya, Mu Chen pun memperlihatkan kartu trap yang selama ini dia sembunyikan. Mu Chen kemudian mengaktifkan teknik satu ki, berubah menjadi 3 kemurnian. Dia memanggil 2 inkarnasinya, yaitu Mu Chen hitam dan juga Mu Chen putih. Kedua inkarnasi itu bukan sekedar bayangan semata, melainkan tubuh yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan master formasi pertempuran. Mereka segera membantu Mu Chen memimpin pasukan naga agung. Berkat bantuan 2 inkarnasi tersebut, Mu Chen kini mampu mengendalikan sebanyak 3.000 prajurit dari pasukan naga agung, jauh melampaui 2.000 prajurit yang telah dipimpin oleh Wutong, komandan pasukan naga agung. Sedikit terkejut karena belum pernah melihat seseorang mampu membagi kendali dari pasukan dengan cara seperti itu. Melihat situasi yang telah berbalik, Wutong tetap memaksakan serangan terakhirnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dari 2.000 prajurit naga agung menjadi sebuah tombak perang raksasa yang mengandung jutaan simbol niat pertempuran dan melesatkannya ke arah dari Mu Chen. Namun Mu Chen masih tetap tenang. Bersama dengan 2 inkarnasi miliknya, dia menyatukan niat pertempuran dari 3.000 prajurit naga agung. Dari lautan niat pertempuran itu muncul cakar naga hitam raksasa yang bisa dengan mudah menangkap tombak perang milik Wutong. Sesaat kemudian terdengarlah suara raungan naga yang telah mengguncang seluruh langit, dan teknik naga bertarung melawan 8 kehancuran benar-benar menghancurkan tombak perang itu hanya dengan 1 genggaman cakar naga saja. Dari awan niat pertempuran kemudian muncul roh pertempuran naga agung, seekor naga hitam raksasa yang menjadi lambang sempurnanya penyatuan antara Mu Chen dan juga pasukan naga agung. Melihat pemandangan seperti itu, seluruh prajurit dan juga bahkan komandan pasukan naga agung pun langsung dipenuhi sebuah kegembiraan. Mereka sadar bahwa hanya seseorang yang benar-benar selaras dengan jiwa pasukanlah yang mampu membangkitkan roh pertempuran naga hitam tersebut. Mu Chen sendiri baru menyadari bahwa keberhasilannya kemungkinan besar berasal dari roh naga sejati yang berada di dalam tubuhnya. Garis keturunan naga itu membuat dia memiliki sebuah kecocokan yang luar biasa dengan pasukan naga agung ini, sesuatu yang bahkan tidak pernah dimiliki oleh seorang Wutong. Tanpa membuang banyak waktu, Mu Chen memerintahkan roh pertempuran naga agung yang berupa naga hitam itu untuk membuskan nafas naganya yang sangat dahsyat ke arah Wutong. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, keberanian Wutong pun langsung runtuh. Dia bahkan meninggalkan 2.000 prajurit yang dipimpinnya demi menyelamatkan diri sendiri. Tindakan pengecut dari seorang Wutong itu membuat seluruh pasukan naga agung memandang rendah dirinya, dan sebaliknya Mu Chen justru menghentikan serangannya di saat terakhir akan mengenai para prajurit yang sebelumnya dipimpin oleh Wutong supaya mereka tidak ikut terluka. Sikap yang melindungi pasukan ini semakin membuktikan bahwa Mu Chen layak menjadi pemimpin dari pasukan naga agung. Akhirnya 2.000 prajurit yang tadi berada di pihak dari Wutong pun berlutut di hadapan Mu Chen sambil menyambutnya sebagai seorang raja yang baru. Tak lama kemudian seluruh pasukan naga agung termasuk sang komandan naga agung juga ikut berlutut dan secara resmi mengakui Mu Chen sebagai pemimpin baru mereka. Dari kejauhan, Wutong hanya mampu menyaksikan semuanya dengan wajah pucat, menyadari bahwa dia telah kalah sepenuhnya baik dalam kekuatan, kepemimpinan maupun hati para prajurit. Dia kemudian memuntahkan cairan merah karena telah marah dan juga penuh penyesalan. Kemenangan mutlak dari seorang Mu Chen berhasil mendapatkan kesetiaan penuh dari pasukan naga agung yang merupakan salah satu kekuatan paling legendaris di dalam dunia 1000 besar ini. Mu Chen yang telah mendapatkan pengakuan dari seluruh pasukan naga agung sebagai raja yang baru membuatnya sangat senang, dan momen ini menjadi pencapaian besar karena pasukan naga agung tersebut merupakan pasukan elit yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan mampu menghadapi seorang penguasa surgawi. Setelah menerima penghormatan dari seluruh prajurit ini, Mu Chen pun menjalani upacara penerimaan jimat naga dengan menyatu bersama dengan jimat naga itu melalui esensi di dalam tubuhnya
Mu Chen pun benar-benar resmi menjadi penguasa tunggal dari seluruh pasukan Naga Agung. Meski dipenuhi dengan kegembiraan, Mu Chen tetap menunjukkan sikap rendah hatinya kepada para prajurit, menyadari bahwa mereka bukan sekedar alat perang, melainkan manusia yang telah lama melakukan pengabdian. Sementara itu, Wutong yang menyaksikan seluruh kejadian ini pun dipenuhi rasa iri dan juga penyesalan karena gagal merebut sebuah kesempatan untuk menguasai pasukan tersebut. Namun, suasana kemenangan tidak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul seorang anggota dari ras jahat asing yang telah menyusup ke dalam ruangan Naga Agung ini. Kehadirannya membuat Komandan Jiang Long yang merupakan komandan Naga Agung segera melakukan penyerangan. Tetapi musuh itu ternyata memiliki kemampuan yang cukup sulit untuk disentuh. Terungkap bahwa tujuan sebenarnya bukan untuk bertarung, melainkan membebaskan mayat seorang kaisar iblis yang telah disegel jauh di bawah tanah. Meskipun Mu Chen segera mengerahkan pasukan Naga Agung menggunakan niat pertempuran, segel itu akhirnya bisa ditembus. Kerangka dari kaisar iblis yang memancarkan energi iblis mengerikan pun muncul di permukaan. Menyadari bahaya besar tersebut, Mu Chen pun terus menyerang untuk menghalangi musuh membawa pergi mayat itu. Identitas dari penyusup ini pada akhirnya terungkap. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Si Tianyou, pangeran dari klan iblis mayat. Dengan kekuatan energi kematian berwarna hitam yang luar biasa, dia menantang Mu Chen secara langsung, menandai dimulainya pertarungan besar yang akan menentukan nasib dari pasukan Naga Agung dan juga ancaman baru dari ras jahat asing. Pertarungan antara Mu Chen dan juga Si Tianyou semakin memanas setelah pangeran dari klan iblis mayat itu menunjukkan kekuatan dari energi kematian berwarna hitam yang mampu mengikis segala kehidupan yang ada di tempat sekitarnya, bahkan mencemari energi dari spiritual dunia. Menyadari betapa berbahayanya kekuatan ras jahat asing ini, Mu Chen pun bertarung dengan sangat hati-hati sambil mengendalikan 3.000 prajurit pasukan Naga Agung. Mu Chen melancarkan serangan menggunakan niat pertempuran dan memanggil roh pertempuran naga hitam yang melepaskan nafas naga berkekuatan dahsyat. Namun Si Tianyou bisa dengan mudah menangkisnya menggunakan teknik tengkorak pemakan kehidupan yang bahkan mampu menelan serangan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan dari Si Tianyou jauh melampaui Wutong yang berada di puncak tingkat kesempurnaan yang agung. Melihat lawannya begitu kuat, Komandan Jiang Long yang merupakan komandan pasukan Naga Agung ini bergabung membantu Mu Chen bersama dengan roh pertempuran Naga Agung dan 2 cloning tubuh dari Mu Chen. Mereka berhasil menekan Si Tianyou hingga mulai berada di posisi yang kurang menguntungkan. Sementara itu, Wutong yang menyaksikan pertarungan ini memilih melarikan diri karena merasa tidak mampu menghadapi ancaman dari ras jahat asing. Namun saat mulai terdesak, Si Tianyou menjalankan rencana terakhirnya. Dia pun mengorbankan darah hitamnya untuk membangkitkan mayat dari kaisar iblis yang sebelumnya telah tersegel. Mayat tersebut hidup kembali dan kemudian langsung menangkap Wutong. Dalam sekejap saja seluruh vitalitas di dalam tubuh Wutong pun diserap hingga tubuhnya mengering sebelum akhirnya dijadikan bom energi mayat yang meledak ke arah Mu Chen dan juga komandan pasukan Naga Agung Jiang Long. Berkat kewaspadaan dari seorang Mu Chen, mereka berhasil menghindari serangan yang sangat mematikan itu. Setelah berhasil menguasai mayat dari kaisar iblis ini, Si Tianyou memutuskan untuk segera mundur dan sebelum pergi, dia mengancam Mu Chen bahwa mereka pasti akan bertemu kembali dan pada saat itu Si Tianyou pasti akan menyingkirkan Mu Chen dari dalam dunia. Si Tianyou kemudian melarikan diri bersama dengan mayat kaisar iblis melalui sebuah celah ruang dimensi yang penuh dengan kabut hitam. Mu Chen pun menatap kepergian musuhnya sambil menyadari bahwa ancaman dari ras jahat asing benar-benar telah memasuki jurang suci kuno. Perjalanannya yang semula bertujuan mencari kesempatan, kini telah berubah menjadi sebuah pertarungan besar melawan musuh yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dia bayangkan. Setelah pertempuran sengit
itu berakhir, Mu Chen merenungkan ancaman besar yang dibawa oleh Si Tianyou, anggota dari klan iblis mayat yang berasal dari ras jahat asing. Dia menyadari bahwa musuh tersebut bukan hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi juga berhasil merebut mayat kaisar iblis yang telah lama disegel di dalam tempat ini. Menurut penjelasan dari Jianglong, klan iblis mayat adalah salah satu dari 32 klan utama dari ras jahat asing dan memiliki kemampuan mengendalikan mayat untuk meningkatkan kekuatan tempur. Jika Si Tianyou berhasil menguasai mayat dari kaisar iblis itu sepenuhnya, maka dia akan menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Merasa ikut bertanggung jawab atas lolosnya Si Tianyou, Mu Chen kemudian berjanji kepada komandan pasukan naga Jianglong bahwa suatu hari nanti dia akan menghancurkan mayat kaisar iblis tersebut. Janji ini bukan hanya untuk menebus kesalahannya, tapi juga untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari pasukan naga agung. Sikap tulus dari seorang Mu Chen membuat Jianglong dan seluruh prajurit semakin menghormatinya sebagai raja baru mereka. Setelah itu Jianglong menjelaskan bahwa seluruh ruang naga ini sebenarnya bisa diperkecil menjadi sebuah cincin, sehingga pasukan naga agung bisa dibawa kemanapun saja. Namun ada masalah besar. Untuk mempertahankan 15.000 prajurit tetap hidup dan juga kuat, dibutuhkan sekitar 800 juta cairan spiritual tertinggi setiap tahunnya. Jumlah tersebut membuat Mu Chen sangat terkejut karena jauh melampaui kemampuan dari keuangan kediamanmu saat ini. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk mempertahankan pasukan tersebut karena nilainya jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai langkah awal, Mu Chen pun menyerahkan 100 juta cairan spiritual tertinggi agar pasukan naga agung bisa terus bertahan selama beberapa bulan. Mu Chen juga mulai menyusun sebuah rencana jangka panjang. Dia menyadari bahwa kediamanmu harus terus memperluas wilayah dan meningkatkan kekuatan ekonomi agar mampu membiayai pasukan elit ini. Selain itu, Mu Chen juga bertekad meningkatkan kemampuan sebagai seorang master formasi pertempuran agar suatu hari nanti bisa mengendalikan seluruh 15.000 prajurit naga agung, bukan hanya 3.000 saja seperti sekarang. Sebelum meninggalkan ruang naga ini, Mu Chen pun mengingat tujuan awalnya, yaitu mendapatkan pil sublimasi yang telah ditinggalkan oleh senior pil kupu-kupu roh abadi. Pil tersebut sangatlah penting untuk bisa meningkatkan kekuatan dari tubuh emas abadinya. Sementara itu di luar dari goa ini, Ling Qi, Luo Li, Wen Qingxuan dikejutkan oleh kemunculan dua sosok dari ras jahat asing yang telah melarikan diri dari dalam ruang naga milik Mu Chen. Menyadari bahwa musuh kuno itu telah berada di dalam jurang suci kuno ini, mereka mulai mengkhawatirkan keselamatan dari Mu Chen dan menyadari bahwa ancaman besar kini benar-benar telah dimulai. Setelah berhasil keluar dari dalam ruang naga agung, Mu Chen pun disambut dengan perasaan lega oleh Luo Li, Wen Qingxuan dan juga rekan-rekannya. Sebelumnya, mereka sempat melihat anggota dari ras jahat asing melarikan diri dari dalam ruang naga agung dan mengira Mu Chen berada dalam bahaya. Mu Chen kemudian menjelaskan bahwa penyusup itu bernama Si Tianyou. Dia merupakan pangeran dari klan iblis mayat dan telah berhasil mencuri mayat dari kaisar iblis sebelum akhirnya melarikan diri. Saat ditanya mengenai nasib dari Wutong, Mu Chen pun mengungkapkan bahwa Wutong telah tewas di tangan mayat kaisar iblis. Kabar itu membuat seluruh anggota dari keluarga Wu sangat terpukul. Menyadari situasi sudah tidak menguntungkan, mereka pada akhirnya memilih untuk mundur bersama dengan pasukan keluarga Wu ini. Mu Chen tidak melakukan pengejaran karena menganggap hal yang lebih penting adalah menyelesaikan urusan dalam warisan tersebut. Sementara Wen Qingxuan berjanji bahwa keluarga Wen akan menghadapi keluarga Wu jika mereka berusaha membalas dendam kepada Mu Chen. Selanjutnya, Mu Chen menggunakan sebuah teknik rahasia yang telah diajarkan oleh komandan naga Jianglong
untuk menyegel seluruh ruang naga ke dalam sebuah cincin. Dengan begitu, pasukan naga agung bisa dibawa bersamanya kemanapun Mu Chen pergi. Wen Qingxuan dan juga yang lainnya pun pada akhirnya mengetahui bahwa Mu Chen benar-benar telah menjadi seorang pemilik dari pasukan naga agung. Sebuah kekuatan yang bahkan mampu menandingi seorang penguasa surgawi jika suatu hari nanti berhasil dikuasai secara penuh. Setelah itu mereka mulai menghitung harta peninggalan dari senior pil kubu-kubu roh abadi. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata di dalam tempat ini terdapat sekitar 800 pil roh yang nilainya mencapai jutaan cairan spiritual tertinggi per butirnya. Harta sebesar ini menjadi solusi bagi Mu Chen yang sebelumnya khawatir tidak akan pernah mampu membiayai kebutuhan dari pasukan naga agung yang sangat besar. Hadiah terpenting akhirnya juga telah ditemukan, yaitu 5 pil sublimasi. Sesuai kesepakatan, Wen Qingxuan hanya mengambil 1 pil saja, sementara 4 sisanya diberikan kepada kelompok Mu Chen. Pil tersebut merupakan kunci bagi Mu Chen untuk meningkatkan kemampuan ilahi tertinggi dari tubuh emas abadi pada level berikutnya, sehingga kekuatannya akan mengalami sebuah lonjakan yang besar. Setelah meninggalkan warisan ini, rombongan Mu Chen kembali melanjutkan perjalanan di dalam jurang suci kuno. Namun mereka segera dihadang oleh bencana alam berupa salju jiwa beku yang mampu membekukan bahkan jiwa seseorang. Beruntungnya, Wen Qingxuan telah mempersiapkan mutiara roh biru langit yang mampu mengusir hawa dingin ekstrim, sehingga mereka bisa berlindung di dalam sebuah goa sambil memulihkan tenaga dan mulai membuat rencana dari langkah berikutnya di dalam perjalanan yang semakin berbahaya ini. Wen Qingxuan kemudian menjelaskan bahwa mereka harus menuju sebuah kota di jurang suci kuno yang menjadi pusat berkumpulnya para ahli dari berbagai kekuatan besar. Tempat itu bukan hanya menjadi sebuah lokasi pertukaran informasi, tapi juga merupakan tempat terbaik untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan 4 penguasa surgawi tingkat suci yang telah gugur pada medan perang kuno. Menurut informasi yang beredar, sisa-sisa jasad dari para tokoh legendaris tersebut terus berpindah-pindah di dalam jurang suci kuno, sehingga pencarian mereka menjadi jauh lebih sulit. Mu Chen menyadari bahwa di dalam kota itu kemungkinan besar dia akan bertemu kembali dengan Xuan Luo dan juga Mo Qin dari klan Buddha kuno. 2 tokoh yang jelas memusuhinya, namun dia tidak gentar. Sebelum menghadapi mereka, Mu Chen memutuskan untuk memanfaatkan pil sublimasi yang baru didapatkannya supaya kekuatan dari tubuh emas abadi meningkat terlebih dahulu. Seluruh anggota kelompok Mu Chen kemudian memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Mu Chen pun memasuki ruang kultivasi dan dia menelan pil sublimasi. Setelah pil itu bekerja, dia memasuki kondisi pencerahan yang luar biasa. Seluruh pemahaman yang sebelumnya sulit kini telah menjadi jelas, sementara tubuh emas abadinya mengalami perubahan yang besar yang menandakan peningkatan menuju pada tingkat kekuatan berikutnya. Di saat yang sama, Luo Li juga menggunakan pil sublimasi untuk memperkuat tubuh Dharma Luosen. Sementara itu, Wen Xiu dan juga naga gajah mengonsumsi pil roh suci dan akhirnya berhasil menembus ke alam kesempurnaan tingkat penguasa bumi. Dengan demikian, kekuatan seluruh kelompok dari Mu Chen ini meningkat secara signifikan sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Esok hari pun telah tiba. Setelah badai salju jiwa beku berlalu, anggota kelompok dari Mu Chen pun keluar dari dalam tempat kultivasi. Ketika ditanya mengenai hasilnya, baik Mu Chen maupun Luo Li hanya tersenyum dan juga memuji kehebatan dari pil sublimasi itu, menandakan bahwa mereka berdua berhasil mendapatkan manfaat yang cukup besar tanpa mengungkapkan secara rinci peningkatan yang telah mereka capai. Merasa bahwa persiapan telah cukup, Mu Chen kemudian segera mengajak anggota kelompoknya melanjutkan perjalanan menuju pada kota pertemuan di jurang suci kuno. Setelah menempuh perjalanan dengan kecepatan tinggi, dari kejauhan akhirnya tampak sebuah kota kuno yang sangat megah. Kota itu menjadi tujuan berikutnya, tempat berkumpulnya para ahli terbaik dari berbagai kekuatan, sekaligus awal dari tantangan baru yang jauh lebih besar bagi Mu Chen dan juga rekan-rekannya. Menurut Wen Qingxuan, kota ini adalah pusat berkumpulnya hampir seluruh tim yang telah menjelajahi jurang suci kuno.
Selain menjadi tempat bertukar informasi mengenai berbagai warisan kuno, kota ini juga memiliki sebuah area perdagangan, tempat orang-orang menjual harta yang mereka temukan selama melakukan eksplorasi. Setelah memasuki kota kuno itu, mereka menemukan bahwa meskipun bangunannya telah menjadi sebuah reruntuhan, tapi kota ini masih dipenuhi oleh para ahli dari berbagai kekuatan besar. Bahkan formasi pelindung kuno yang telah rusak masih memancarkan kekuatan berbahaya yang tidak boleh disentuh secara sembarangan. Wen Qingxuan kemudian berpisah dengan Mu Chen untuk mencari informasi mengenai keberadaan sisa-sisa 4 penguasa surgawi tingkat Sain yang menjadi tujuan utama dari perjalanan mereka ini. Sementara itu Mu Chen dan juga Luo Li, senior Ling Qi dan juga naga gajah menuju area perdagangan untuk mencari harta yang mungkin berguna. Di dalam pasar tersebut Mu Chen menemukan berbagai artefak kuno, mulai dari senjata hingga benda-benda langka. Banyak di antaranya merupakan peninggalan yang dahulunya sangat kuat, tapi sekarang telah rusak dimakan waktu. Mu Chen tetap hati-hati dan tidak mudah tergoda karena sebagian besar barang yang dijual tidak lagi memiliki sebuah nilai yang sebanding dengan harganya. Ketika hampir meninggalkan area perdagangan, Mu Chen tiba-tiba merasakan sebuah reaksi aneh dari menara Buddha yang berada di dalam tubuhnya. Getaran itu membawanya pada sebuah pecahan tembaga kuno yang tampak biasa saja. Meski penampilan dari tembaga kuno ini sederhana, tapi dalam pecahan itu telah dipenuhi simbol-simbol kuno yang ternyata tidak bisa dirusak bahkan oleh serangan penuh pemilik kios ini. Menyadari bahwa benda tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan klan Buddha kuno, Mu Chen segera memutuskan untuk membelinya meskipun harganya telah mencapai 80 juta cairan spiritual tertinggi. Namun tepat ketika Mu Chen transaksinya hampir selesai, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung meraih pecahan tembaga tersebut. Bersamaan dengan itu terdengar suara dari seseorang yang dengan tenang berkata, "Aku akan mengambil benda ini." Dengan refleks yang sangat cepat, Mu Chen pun tidak hanya mempertahankan barang tersebut, tapi juga melancarkan serangan balik yang begitu tajam hingga lawannya terpaksa membatalkan upaya untuk merebut pecahan tembaga kuno. Benturan singkat dari keduanya pun bahkan sampai merobek ruang yang ada di sekitar mereka, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka berdua saling berhadapan, identitas dari penyerang akhirnya terungkap. Orang itu adalah Mo Qin, tuan muda dari klan Buddha kuno, salah satu jenius terkuat dari generasi muda yang kekuatannya berada di puncak alam kesempurnaan penguasa bumi. Dengan sikap yang sangat angkuh, Mo Qin memerintahkan Mu Chen menyerahkan pecahan tembaga itu, namun Mu Chen sama sekali tidak gentar. Dia justru membalas dengan sindiran bahwa Mo Qin tidak pernah diajarkan sopan santun, sehingga membuat suasana menjadi semakin tegang. Konfrontasi dari keduanya segera menarik perhatian dari seluruh orang yang ada di pasar ini. Banyak kultivator berhenti untuk menyaksikan karena mereka sangat mengenal reputasi dari seorang Mo Qin, tetapi tidak mengenal seorang Mu Chen. Mereka heran kenapa seorang kultivator muda seperti Mu Chen berani menantang salah satu tokoh yang paling kuat dari klan Buddha kuno. Di sisi lain, King Xuang dan juga King Ling dari klan Buddha kuno juga menyaksikan kejadian tersebut. King Xuang sempat berniat untuk membantu Mu Chen karena dia telah berjanji pada Bibi Jing yang tak lain adalah Mu Chen untuk melindungi bocah ini. Namun sebelum sempat bergerak, dia langsung dihentikan secara langsung oleh kehadiran Xuan Luo, jenius lain dari klan Buddha kuno yang juga memusuhi Mu Chen. King Xuang pun sadar bahwa jika dia ikut campur, Xuan Luo pasti akan mencegahnya, sehingga dia hanya bisa berharap Mu Chen menemukan cara untuk keluar dari situasi berbahaya itu. Di tempat yang sama, Xuan Luo bersama dengan Bai Xin calon gadis suci dari klan kuno Tai Ling, juga mengamati pertikaian itu. Bai Xin bahkan lebih tertarik kepada Luo Li daripada Mu Chen karena menganggap Luo Li sebagai lawan terkuatnya di dalam jurang suci kuno ini. Tepat ketika kesabaran dari seorang Mo Qin telah habis, dia melepaskan tekanan spiritual yang sangat besar dan secara terbuka mengancam akan menangkap Mu Chen untuk dibawa kembali ke dalam klan Buddha kuno sebagai putra pendosa. Ancaman itu menjadi awal dari bentrokan besar antara Mu Chen dan juga salah satu jenius terkuat di dalam klan Buddha kuno yang tak lain adalah Mo Qin.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen bisa menghadapi Mokin jika sampai pertempuran benar-benar terjadi di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.